Membahas mengenai gender sebenarnya bukan hal yang baru di era modern seperti sekarang. Hanya saja, memang seringkali pembahasan-pembahasan atau masalah-masalah yang berkaitan langsung ataupun tidak dengan gender menjadi cukup asing ya di telinga masyarakat luas. Karena jarang sekali pembahasan terhadap gender ini terekspos secara jelas atau terekspos namun tetap tidak mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat. Sehingga pemahaman mengenai gender dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan gender hanya berkutat pada mereka yang memang memiliki kepedulian terhadapnya. Nah, kesan yang seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi benar-benar tidak peduli dan pada akhirnya mereka memilih untuk menafsirkan sendiri pengertian-pengertian atau masalah-masalah yang berkaitan dengan gender menurut pemikiran mereka masing-masing gitu, yang seringkali masih kurang tepat ya atau tidak tepat sama sekali hingga bahkan menjadikan munculnya bias. Nah, kesalahan yang masih menjadi PR utama bagi masyarakat kita, khususnya di negara Indonesia, yaitu pemahaman mengenai pengertian gender. Di Indonesia sendiri, pengertian mengenai gender masih sering disamakan dengan jenis kelamin atau seks, yang pada dasarnya sudah sangat berbeda. Kalau jenis kelamin atau seks itu ditujukan lebih kepada kodrat yang diberikan oleh Tuhan dan berkaitan dengan kondisi tubuh manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya memiliki kelenjar tesi, sedangkan perempuan memiliki rahim. Sedangkan gender itu ditujukan lebih kepada kondisi sosial masyarakat berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan sosial mereka. Kalau seks atau jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan karena menyatu dalam tubuh manusia, sedangkan gender bisa dipertukarkan. Kemudian ada istilah lain yaitu tentang bias. Jika merujuk pada pengertian yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bias itu dimaknai sebagai suatu tindakan menyimpang, tindakan yang keluar jalur, atau dalam pemaknaan yang lebih sederhananya, yaitu tindakan yang keluar daripada yang seharusnya. Dengan begitu, bias gender bisa kita pahami sebagai suatu tindakan menyimpang manusia dalam memahami peran mereka dalam lingkungan sosial yang telah terkonstruksi dan dipengaruhi oleh budaya tertentu. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu, gender yang paling sering mendapati masalah yaitu kaum perempuan ya, mulai dari pelecehan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Inilah mengapa memandang pendidikan dari perspektif gender berarti memahaminya sebagai suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan keadilannya bagi perempuan. Sedangkan pendidikan nasional di Indonesia berdiri di atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara langsung mengatur segenap bentuk kegiatan pendidikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang menyebutkan mengenai perlunya keadilan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Artinya, tidak ada tindakan diskriminatif atau pembedaan dan dilaksanakan secara demokratis atau berkebebasan. Bebas di sini dimaknai bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara mutu maupun kualitasnya. Sedangkan pendidikan berwawasan gender di Indonesia berdiri di atas beberapa landasan yuridis, yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, dan juga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutaman gender dalam pembangunan nasional Presiden Republik Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi setidaknya bisa mampu menampung dan juga menaungi keberadaan gender sebagai sebuah tujuan yang mesti dilangsungkan ya dalam menjalankan pendidikan. Namun, bias gender dalam pendidikan ternyata terjadi bukan sebab kebijakan-kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi itu kurang mewadai, melainkan oleh sebab pelaksanaannya di lapangan yang masih menuai banyak masalah karena beberapa hal, yaitu seperti proses permarginalisasian terhadap perempuan, subordinasi terhadap perempuan,
stereotipasasi terhadap perempuan, beban ganda terhadap perempuan, budaya patriarki, dan praktik misoginis, dan juga terdistorsinya makna nilai peran kehidupan perempuan di lingkungan masyarakat. Itu adalah penyebab masalah-masalah bias gender itu muncul di masyarakat. Nah, membahas mengenai masalah bias gender yang menyebabkan ketidaksetaraan gender terhadap kaum perempuan itu adalah hal yang sangat perlu ya harusnya untuk dilakukan, karena sampai saat ini masalah ini masih memerlukan perhatian yang lebih dari masyarakat luas. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai bias gender dalam pendidikan. Saya Titik Surya Karumasari. See you on the next video.